Nyoman Paul. Nyoman Paul Fernando Aro, lahir 23 Juni 2001, adalah seorang mantan atlet sepak bola dan saat ini merupakan penyanyi, keturunan Indonesia Swedia. Paul merupakan 4 besar dalam ajang Indonesian Idol musim ke-12 yang ditayangkan oleh stasiun televisi RCTI, pada tahun 2022 sampai 2023. Kehidupan awal dan pendidikan. Paul terlahir dengan nama Nyoman Paul Fernando Aro pada tanggal 23 Juni 2001 di Jakarta. Ia adalah anak pertama dari pasangan Rami Aro dan Kadek Sriwidari. Ayahnya berkebangsaan Swedia yang memiliki darah Finlandia, berprofesi sebagai pegawai perusahaan SKF di Swedia, sedangkan ibunya berasal dari Bali, Indonesia. Paul memiliki 3 saudara seibu yakni 2 kakak perempuan bernama Niputu Laura Jane Cindayanti dan Maid Karin Aduta Dwi Jayanti, 1 adik laki-laki bernama Kadek Krishna Adiwiraguna serta 1 saudara seayah yakni kakak perempuan bernama Safiara Putri Alexandra Aro. Lahir dari ibu bersuku adat Bali, nama depan Paul menggunakan nama khas Bali. Nyoman menandakan ia merupakan anak ketiga dari pihak ibu. Paul diketahui menganut agama yang sama dengan sang ibu yakni beragama Hindu. Paul menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali. Ia mengenyam pendidikan SD di sekolah swasta, yakni di SD Triamerta dan pendidikan SMP di SMP Negeri 1 Singaraja. Setelah lulus SMP pada tahun 2016, Paul memutuskan hijrah ke Swedia supaya lebih menekuni sepak bola. Selama 1 tahun Paul belajar bahasa Swedia di sekolah menengah atas Västerhagens Gymnasiet di kota Skövde, Swedia. Kemudian pada tahun 2017, ia melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas Dinti Gymnasiet Skövde dan menyelesaikan studinya dalam program Diploma International Baccalaureate pada bulan Juni 2020. Karier. Sejak kecil Paul sudah memiliki ketertarikan terhadap dunia tarik suara dan sepak bola. Sebelum pindah ke Swedia, Paul lebih banyak menghabiskan waktunya di lapangan sepak bola di dekat rumah neneknya di Bali. Ia juga kerap mengikuti lomba futsal dan lomba menyanyi saat ia masih SD 2016 sampai 2022, karier sepak bola. Pada tahun 2016 Paul berhasil lolos seleksi untuk memperkuat klub sepak bola Skövde naik U19 di Swedia dan mulai berkarir di sana dengan menempati posisi bek tengah dengan opsi bek kiri. Awalnya Paul mencoba 3 posisi yang berbeda-beda dalam karir sepak bolanya, yaitu posisi sayap kanan, bek kiri, dan bek tengah. Dia mengaku pernah berperan sebagai pemain sayap pada 2016. Kemudian pada pertengahan 2017, Paul belajar serta mendalami menjadi seorang pemain bertahan. Pada bulan Juli 2020, Paul resmi menjadi pemain utama dan mendapat kontrak profesional selama 2 tahun di klub Skövde, baik klub divisi 1 Liga Swedia. Selama memperkuat klub Skövde naik, Paul berhasil memberikan 1 gelar juara untuk klubnya dalam ajang Skadevik Cup. Belum genap setahun bermain bersama klub asal Swedia itu, ia dipinjamkan ke klub Liga 1 Indonesia Barito Putra selama 1 musim. Di saat menjalani masa peminjaman, Paul tidak bisa tampil karena kompetisi Liga 1 detik itu ditunda akibat pandemi COVID-19. Kontrak Paul bersama Skövde naik senior berakhir pada April 2021, tetapi klub tersebut tidak memperpanjang kontrak, sehingga ia berstatus bebas transfer. Pada akhir tahun 2021, Paul kemudian memperkuat klub Kalteng Putra selama setengah musim. Setelah itu, Paul memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak tersebut. Ia kemudian bergabung dengan klub Divisi 2 Liga Indonesia, PSDS Deli Serdang pada pertengahan tahun 2022. Ia sempat bermain 1 pertandingan di musim ini. Diketahui, di PSDS
Deli Serdang ia tampil sekali di Liga 2 2022, yakni ketika melawan PSKC Cimahi di matchday kedua fase grup. Tragedi Stadion Kanjuruhan 2022 menyebabkan PSSI menghentikan kompetisi Liga 2. Hal ini membuat Paul memutuskan untuk mengikuti audisi Indonesian Idol 2022 sekarang, Indonesian Idol. Dampak dari tragedi Kanjuruhan, Paul memutuskan untuk mengikuti ajang pencarian bakat Indonesian Idol. Paul mengikuti audisi Indonesian Idol saat sedang menghadiri acara wisuda kakaknya. Ia spontan memutuskan untuk mengikuti audisi saat tidak sengaja melihat unggahan di Instagram bahwa diadakan audisi terbuka Indonesian Idol musim ke-12 di Kebon Jeruk MNC Studio tanggal 13–14 November 2022. Paul mengikuti 4 tahapan seleksi dari audisi 1, audisi 2, audisi final dan video booth. 2 hari kemudian, ia dihubungi penyelenggara yang menyatakan bahwa ia lolos untuk audisi panggung. Dalam babak audisi panggung, Paul membawakan lagu yang berjudul Redemption Song dari Bob Marley dan The Wailers dan berhasil lolos dan mendapatkan golden ticket dengan 3 suara ya dari juri. Paul juga membawakan lagu ciptaannya sendiri yang berjudul Wajah Mimpi. Video audisinya yang diunggah di kanal YouTube dengan judul keren. Lagu Wajah Mimpi ciptaan Nyoman Paul bikin juri terpukau. Indonesian Idol 2023 menempati urutan pertama trending umum di YouTube Indonesia. Ketika berkompetisi, Paul mendapatkan perhatian dari media televisi Swedia, Afterfilm TV4. Media tersebut melakukan wawancara dengan Paul, menyoroti kisah Paul yang hijrah dari sepak bola ke ajang pencarian bakat tarik suara. Paul menempati posisi 4 besar setelah tereliminasi pada tanggal 1 Mei 2023 dalam babak spektakuler show 11 karena mendapatkan vote rendah dari publik. Sebagai mantan finalis, secara otomatis ia ditangani oleh perusahaan manajemen artis milik MNC Group yaitu Star Media Nusantara. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe.